Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Oke ya. Bagaimana keadaan brother-brotherku semua ya, keadaan saudara-saudaraku semua? Apakah kalian masih kuat gitu ya menghadapi kenyataan yang cukup pahit manis ini teman-teman ya? Semoga kalian dalam kondisi strong semua teman-teman ya. Semoga kalian dalam kondisi full senyum semua gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, alangkah baiknya sajikan dulu nih, mau es teh kah, ya kan, jus buah kah, es jeruk atau secangkir kopi gitu ya, untuk menemani kesempatan kali ini. Ya intinya kalau ada minuman, sebat rokok, ya, kebal kebul gitu teman-teman itu. Kayak dunia itu milik kita sendiri gitu bro ya oke. Nah kali ini kalau kita lihat memang keadaan daripada sektor cryptocurrency itu belum begitu kondusif lah ya. Masih naik turun juga, masih dikocok-kocok juga ya. Bitcoin dikasih napas banting lagi, Bitcoin kasih napas banting lagi gitu ya kan. Saat video ini dibuat teman-teman bisa kalian lihat sendiri lah ya. Keadaan daripada sektor meme coin, ya kan, sebenarnya di sini mengikuti pola pergerakan daripada altcoin, terutama di Bitcoin ya. Bitcoin turun ya tentunya altcoin ikut teman-teman ya, ikut. Oke, yang sempat ambil posisi short untuk beberapa airdrop seperti inisial teman-teman ya, Intit ya atau apa itu ya. Saya sempat profit lumayan lah ya dari mekanisme short ya, ambil di Max Global teman-teman, karena biasanya Max Global itu sering curi star ya untuk market derivatifnya biasanya seperti itu. Kemarin di Zora juga lumayan lah ya, dapat ya sekitar 60% dari short, habis itu di cut teman-teman ya, walaupun belum sampai target TP karena mau ditinggal juga ya seperti itu. Dan ya kemarin juga sempat lumayan lah ya dari intit teman-teman ya, dari shortnya. Jadi buat teman-teman semua yang suka tuh untuk bermain market derivatif ya, silakan kalian bisa menggunakan Max Global. Di situ juga udah ada DEX Plus-nya ya. Kapan-kapan kita bahas lah untuk DEX Plus tersebut ya. Nah, kali ini teman-teman ya kita akan ada sedikit updatean nih terbaru daripada Shiba Inu. Ya meskipun harga daripada Shiba Inu bisa dikatakan hancur juga gitu kan ya. Bisa dikatakan hancur juga. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman dalam time frame 4 jamnya untuk Shiba Inu teman-teman ya, dia udah membuat yang namanya cok ya atau change of character lah ya. Di mana di sini teman-teman ya, sebenarnya kalau dalam trennya 4 jam tren Shiba Inu itu bullish ya, dia udah hampir nutup gap yang di area sini ya. Bisa dikatakan ini ngejemput sedikit aja ya, dia retrace mungkin untuk nutup gapnya ini ya. Nah, di sini dalam time frame 4 jam dia, kalau kita secara overallnya teman-teman kita ambil dari monthly ya atau bulanan. Nah, untuk chart bulanan Shiba Inu sendiri teman-teman dari all time high-nya ya kita cek ya teman-teman ya. Untuk all time high daripada Shiba Inu yang tertrigger di sini. Nah, ini ya teman-teman ya, coba kita ukur nih ya. Dia udah minus berapa persen gitu kan untuk Shiba sendiri. Nah, di sini kalau kita ukur teman-teman untuk price harga saat ini ya ini. Oke. Dia udah minus sekitar 85 persenan. Jadi sebenarnya wajar aja sih dia minus 85 persenan. Karena secara overall altcoin lainnya juga mengalami kinerja yang sama ya. Minusnya juga banyak teman-teman. Nah, contoh yang lainnya kita ambil si PP. Nah, PP ini coba kita ukur dari all time high-nya dia turun berapa gitu. Karena Shiba Inu juga banyak dihujat ya. Shiba Inu banyak dihujat juga nih. Nah, oke. Kita ambil si PP untuk price harga saat ini di sini. Nah, dia minus 69 persenan teman-teman dari all time high-nya ya. Minus sekitar 69%. Kalau Shiba di kepala 82 persenan. Oke. Selain daripada PP, secara overall-nya lah ya, secara overall-nya itu altcoin juga mengalami penurunan yang mungkin di atas rata-rata 50%. Nah, di sini ada updatean yang cukup menarik sih sebenarnya bagi saya teman-teman. Entah bagi kalian menarik atau tidak, yaitu tentang si Shiba Inu ya. Nah, di sini teman-teman ya, harga Shiba Inu itu siap melonjak sekitar 512%. Jadi ada beberapa alasan nih kenapa Shiba Inu bisa melonjak sampai 512%. Seberapa tinggi sih 512% itu gitu kan? Nah, kita kembali lagi ke trading view terlebih dahulu teman-teman ya, untuk melihat seberapa tinggi sih 500 persenan tersebut ya. Oke, di sini kalau kita ukur lah ya, kita ukur teman-teman ya, untuk kenaikan Shiba Inu kita ambil di harga paling bontotnya ya, yaitu di area kepala
dengan 50 di belakang koma, atau kita ambil dengan price harga saat ini. Oke, di price saat ini kan di area 13 ya. Kita ambil jika Shiba Inu itu naik sekitar 500 persenan ya teman-teman, maka Shiba Inu akan berada di kisaran harga sini. Oke, mana 500. Nah, di sini ya 501 persenan ya. Itu berarti Shiba Inu itu akan mendekati new all time, bukan new all time, ALTH-nya yang dulu gitu ya. Di area kepala 8256. Itu kalau kita ambil dari persentase harga kepala Shiba 13 ya. Semisal nih Shiba Inu kita ambil di kepala paling bontot ya, di kepala 8 dengan 50 di belakang koma ya. Di sini ya 500 per ini 800 700 500 turun lagi lah. Nah 510 lah ya. Ini sekitar harga kepala 4 dengan 40 di belakang koma. Sebenarnya udah lumayan profit sih kalau Shiba Inu bisa ke harga tersebut ya. Semisal kita beli Shiba di kepala 13 saat ini ya, dan dia naik sampai kepala 4 ya, itu udah profit banget gitu bro ya, udah lumayan bro. Jangan terlalu tamak juga, 500% itu udah ya. Oke. Dan kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini harga Shiba Inu itu kan mengisyaratkan untuk kenaikan lebih dari 500% ya, entah nanti di area 510, 512 dan seterusnya. Oke. Dimana pada saat ini Shiba Inu kan diperkirakan di kepala 13. Jadi harga Shiba dapat melonjak menuju target penembusan di area 81. Nah, itu seperti yang kita bahas melalui trading view tadi ya, teman-teman, di kepala 8 itu mendekati di ATH lamanya. Nah, menunjukkan keuntungan lebih dari 512% dari level saat ini di sekitar 1252-an, teman-teman ya. Itu adalah prediksi daripada Shiba Inu. Nah, pola grafik ini secara historis dapat diandalkan dalam memprediksikan tren kenaikan harga berbagai mata uang kripto. Pola ini menunjukkan bahwa rally tajam dapat terjadi setelah bahu terkena selesai. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini teman-teman ya. Oke ya. Terus di sini pergerakan harga historis mendukung potensi lonjakan Shiba. Nah, ya kan historical daripada Shiba Inu juga mendukung lonjakan harga daripada Shiba Inu. Di mana pada tahun 2021 Shiba melonjak lebih dari 1000% dari area kepala 5 menjadi di area kepala 8 ya. Itu kill 10 teman-teman ya. 1 2 3 4 5 iya. Di kepala 5 dengan 50 di belakang koma sampai di kepala 8 dengan 40 di belakang koma berarti kill 10 dalam hitungan minggu. Menurut MMB Trade ya, pergerakan tajam ini diikuti oleh periode konsolidasi di mana harga Shiba Inu menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali di sekitar area support utama. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Apakah historical nantinya itu akan terulang kembali? Kalau terulang kembali, target terdekatnya itu di kepala 4 bro ya. Di kepala 4 semoga saja bisa terrealisasi. Nah, yang berikutnya adalah meningkatnya pemegang saham jangka panjang menunjukkan kepercayaan pada Shiba. Oke, bukan hanya Shiba sebenarnya, secara overallnya kalau ada peningkatan pemegangan dalam jangka panjang, yaitu berarti mereka menandakan masih bullish gitu terhadap Shiba Inu. Nah, data tersebut diambil dari Inter the Block yang menunjukkan peningkatan pemegang jangka panjang Shiba Inu yang mungkin semakin mendukung kasus kenaikan harga yang diprediksikan oleh CoinGap ya, di mana jumlah pemegang Shiba yang mempertahankan posisi mereka selama lebih dari setahun telah meningkat lebih dari 2%. Oke ya, ini adalah data historical daripada Shiba Inu teman-teman ya. Resisten di area 14 mungkin hadirkan tantangan utama ya. Kalau dia jebol di area 14 dan masih mampu untuk bullish, maka target di kepala 4 itu bukan target yang susah untuk Shiba Inu ya. Cuman ya harus tetap disclaimer dan jangan tamak juga ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam